Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Andini dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Tardus IPS UIN Suska Riau dengan NIM 12111420706. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Landasan Filosofis Pendidikan dan Landasan Filosofis Pendidikan Nasional. Yang pertama ada landasan filosofis pendidikan. Definisi landasan filosofis pendidikan yaitu seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Struktur landasan filosofi pendidikan yaitu suatu sistem gagasan tentang pendidikan yang dideduksi atau dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum, misalnya metafisika, epistemologi, dan aksiologi, yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Ada pula karakteristik landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan berisi tentang gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang bersifat normatif atau preskriptif. Landasan filosofis pendidikan dikatakan bersifat normatif atau preskriptif sebab landasan filosofis pendidikan tidak berisi konsep-konsep tentang pendidikan apa adanya atau faktual, melainkan berisi tentang konsep-konsep pendidikan yang seharusnya atau yang dicita-citakan, yang disarankan oleh filsuf tertentu untuk dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Ada pula aliran dalam landasan filosofis pendidikan. Sebagaimana halnya di dalam filsafat umum, di dalam landasan filsafat pendidikan juga terdapat berbagai aliran. Sehubungan dengan ini, dikenal adanya landasan filosofis pendidikan idealisme, landasan filosofis pendidikan realisme, landasan filosofis pendidikan praktisme, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah landasan filosofis pendidikan nasional. Landasan filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila sebagaimana termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan filosofis pendidikan nasional berasumsi sebagai: yang pertama, segala sesuatu berasal dari Tuhan sebagai pencipta. Yang kedua, Pancasila merupakan mazhab filsafat tersendiri yang dijadikan landasan pendidikan bagi bangsa Indonesia yang dituangkan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu manusia adalah ciptaan Tuhan, bersifat monodualisme dan monopluralisme. Yang keempat yaitu pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, pemikiran, dan penghayatan. Yang kelima yaitu perbuatan manusia diatur oleh nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan, kepentingan umum, dan dari hati nurani. Yang keenam yaitu pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang kedelapan yaitu kurikulum berisi pendidikan umum, pendidikan akademik, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan profesional. Berikutnya ada mengutamakan cara belajar siswa aktif atau CBSA dan penghayatan. Berbagai metode dapat dipilih dan dipergunakan dalam rangka mencapai tujuan. Yang terakhir ada peranan pendidik dan anak didik pada dasarnya berpegang pada prinsip keteladanan. Rasa saya itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.